Iya, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi di acara Aji Live PA Online bareng Alkitab. Perkenalkan nama saya Yudo. Saya akan menjadi host bareng Kak Roma. Dan sekarang hari Senin 9 Februari 2026 kita dalam tema Februari ya, bahasa kasih. Kalau kemarin kita ngomongin tentang yang sudah dikasihi. Nah, topik kedua ini ngebantang itu. Jadi kita ngelihat nanti di Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Nah, teman-teman silakan baca satu perikop sekalian mungkin ayat 17 sampai 48. Nah, teman-teman bisa dapetin semua konteks atau hal-hal yang teman-teman bisa dapat dari penggalian malam hari ini. Nah, seperti biasa saya nggak sendirian, ada Kak Roma. Halo Kak Roma. Dan juga Selamat kedua kita. malam, warga Halo, selamat internet, malam. warga Instagram. Oke, Iya, senang ketemu semua. lagi di Senin ini ya. Kalau gitu kita akan ke perkenalan aja Kak Rom ya. Langsung ke perkenalan dulu aja ya. Iya, mungkin dari kita dulu kenalan. Kita Oke, jangan bener kenalan. banget. Entah salah lagi. Iya, teman-teman kenalin nama aku Yudo. Aku staff di Sabda dan sekarang akan jadi host buat kalian malam hari ini. Silakan Kak Iya, Rom. aku juga Roma, staf di Sabda tapi LDR karena tinggal di Kalimantan dan akan jadi Tuh. host bersama Kak Yudo. Silakan bisa dari Agnes juga dan juga nanti Kak Christian ya. Nama, kota, domisili, gereja dan juga mungkin kesibukan pelayanan. Oke, dari Agnes dulu. Halo semuanya kakak-kakak dan teman-teman live. Perkenalkan nama saya Agnes. Saya sekarang domisilinya di Bandung dan juga sekarang sedang melayani di salah satu yayasan yaitu MPW di Jawa Barat. Oke. Oke. Ya, dari Kak Kris. Halo, selamat malam kakak-kakak. Selamat malam juga nih yang sudah gabung di live Instagram. Jadi nama saya Chris, saya domisili di Bandung juga, full time sebagai dosen dari pelayanan di GKI Cimahi sebagai pelayan youth. Punya podcast juga namanya The Emmaus Project. Konten-konten Kristen dan pelayan kaum muda. Iya. Oke. Thank Oke. you Kak Nanti Chris suaranya ya. agak besar ya, Kak. Kok dia aku agak kecil ya? Oke. Ya. Oke, kita udah kenalan semua ya. Jadi tadi Kak Yuda sudah spill bahwa dalam Februari ini memang kita ambil tema bahasa kasih dan topik yang kedua setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih. Kali ini kita belajar dari Matius 5 ayat 43 sampai 48 yaitu mengasihi orang yang sulit dikasih. Ini pasti relate banget dengan teman-teman khususnya anak muda ya. Nah, sebelum kita doa pembukaan, mungkin kita akan mention sedikit ya bahwa kita ini ada di Alkitab sebuah acara dari Sabda di Instagram Live yang kita adakan setiap hari Senin untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal. Makanya kita sebut sebagai pasal yang top Alkitab dari sudut pandang yang baru dan juga dengan metode yang menarik, yang kekinian dan juga tetap bertanggung jawab dan mendalam bersumber kepada firman Tuhan. Nah, metodenya mungkin Kak Yuda akan jelaskan ke kita semua nih. Oke, jadi teman-teman kita di Alkitab ini kita pakai nama metode penggalian ini metode SABDA ya. Itu bukan hanya sekadar nama dari lembaga Sabda, tapi juga singkatan. Jadi ada 5 langkah yang bakal kita lakuin dalam menggali Alkitab. Yang pertama itu S, itu simak. Kita membaca sampai dapat garis besarnya, sampai dapat kata-kata penting dan sebagainya. Kemudian analisa, kita menggali ayat-ayatnya, kata-katanya. Kemudian B itu belajar, kita menyimpulkan. Kemudian D itu doa dan diskusi, tapi karena kita dalam kelompok kelompok PA ya malam hari ini ya, ada 4 orang, kita kelompok berarti kita berdiskusi. Dan terakhir itu aplikasi. Dan aplikasinya teman-teman ini adalah aplikasi yang konkret ya, bukan aplikasi yang abstrak yang diawang-awang, tapi sesuatu yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Itu sih Kak Roma. Oke, ya. Jadi teman-teman nanti bisa banget gunakan metode ini ketika belajar Alkitab ya. Bagus banget untuk kita bisa menyimak sampai juga mendapatkan aplikasinya. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan buka di dalam doa. Saya akan pimpin ya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan karena malam hari ini malam yang indah untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di live Instagram Ayo PA bersama dengan Agnes dan juga Kak Kris dan Kak Yudo. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kami boleh sehat, kuat. Dan hari ini kami akan belajar tentang kasih. Kami tahu di dalam mengikut Tuhan, kasih Tuhan yang tidak bersyarat,
kepada kami semua, karena Tuhan sudah datang sebagai kasih, mengajarkan kami dengan cara yang terbalik. Biarlah kami juga hari ini akan belajar bersama-sama bagaimana kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Ampuni kami Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan, kalau memang ada dalam kesalahan kami ketika kami tidak bisa mengasihi seperti yang Tuhan perintahkan. Dan hari ini menjadi satu refleksi, evaluasi ketika kami boleh menggali firman Tuhan ini. Berkati juga untuk seluruh kami yang menggali, berkati seluruh sahabat Sabda yang hadir secara live, yang akan menonton dan juga akan bersama-sama menggali. Kami serahkan untuk teknis seluruh acara kami melalui HP mungkin yang kami pakai, jaringan kami semua boleh lancar. 1 jam ke depan kami mohon pertolongan Tuhan handle semuanya, dan kami boleh bersama-sama belajar dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kami sambut untuk penggalian malam hari ini dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya, seperti tema kita hari ini ya, mengasihi orang yang sulit dikasihi. Mungkin teman-teman tadi sangat relate banget dengan kehidupan teman-teman. Nah, kalau kita lihat pasalnya, hari ini kita belajar dari Matius pasal 5. Dan Matius pasal 5 itu adalah khotbah di bukit ya. Itu ada 3 pasal, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Kebetulan ini kemarin baru saja dilangsungkan kelas bedah kitab ya, di mana teman-teman sahabat Sabda dari kelas MLC juga mengadakan untuk membedah prinsip tentang kerajaan Allah dengan kerajaan sumsang atau terbalik. Ya, jadi khotbah di bukit dari Matius 5 sampai Matius pasal 7 ini sebuah pengajaran Yesus yang paling terkenal di dalam Injilnya, dan banyak sekali ayat-ayat yang ada di bagian khotbah di bukit ini. Pasti banyak juga yang menghafal atau sering dijadikan jadi kutipan yang memberkati gitu ya. Dan khotbah di bukit, kenapa di bukit? Memang saat itu Yesus khotbah di bukit ya, dia mengambil tempat, dia seperti yang dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi, dia datang ke satu bukit yang agak tinggi, dan dia di sana dan dia mengajar tentang prinsip kerajaan Allah itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika dia menyampaikan pengajarannya tentang pelayanannya, dia menyampaikan bukan hanya kepada 12 muridnya gitu, tetapi juga kepada banyak orang. Makanya di pasal 5 awal dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan ia mulai mengajar gitu ya. Jadi khotbah ini ditujukan bukan hanya 12 murid, tetapi lebih banyak lagi sasaran Yesus, sehingga orang banyak yang mendengar itu bukan cuma ngerti, oh secara moral aku harus berbuat baik. Itu kan prinsip dunia juga ngajarin gitu. Yesus mau lebih gitu ya, standar dalam Yesus itu bukan cuma sekedar menjadi baik, tetapi juga menjadi benar dan akhirnya menjadi pengikut Kristus gitu. Dan isinya juga sangat menarik sekali, karena dari pasal 5 itu dimulai dengan ucapan bahagia ya, berbahagialah, kalau di versi lain diberkatilah orang yang miskin, orang yang dianiaya dan lain sebagainya. Terus di bagian selanjutnya juga dijelaskan tentang bagaimana kehidupan rohani yang benar ya, dari yang tadinya publik, orang yang dianiaya secara umum, masuk ke bagian pribadi ya, tentang praktik rohani, berdoa, berpuasa, memberi sedekah. Itu tindakan-tindakan pribadi yang berbeda sekali dengan prinsip dunia. Kalau orang-orang Farisi berdoa itu, berpuasa itu dengan cara di tempat-tempat umum, dikatakan kalau kamu berdoa, pergilah ke tempat yang tersembunyi gitu ya. Jadi lebih dalam Yesus mengajar tentang doa yang kehidupan rohani yang benar-benar benar gitu di hadapan Allah, bukan cuma sekedar untuk rutinitas agama supaya dilihat orang terlihat rohani, tetapi benar-benar hatinya itu benar-benar hidup di dalam jalannya Tuhan. Dan pasal 7 ditutup dengan bagaimana hikmat di dalam Allah ya, dengan cara tidak menghakimi, terus tentang jalan yang sempit dan lebar, dan ditutup tentang 2 macam dasar yang sangat terkenal ya, tentang rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Jadi pasal 5, pasal 6, pasal 7 tentang khotbah di bukit ini tuh menarik sekali, karena sekali lagi prinsip yang diajarkan oleh Yesus itu berbeda dengan standar dunia. Ketika Yesus datang ke dunia, standar yang diajarkan itu terbalik. Terbalik artinya itu tidak sama dengan dunia, sungsang ya. Kalau anak biasanya nggak bisa lahir normal itu katanya, oh karena sungsang gitu ya. Begitu juga dengan ajaran Yesus yang membalik cara hidup. Kalau dunia bilang berbahagialah orang yang sukses yang akan berkuasa. Dalam Yesus yang miskin di hadapan Allah. Kalau dunia bilang kalau kita dipukul, pukul balik gitu ya. Yesus bilang kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan
prinsip-prinsip duniawi, dan ini sangat penting khotbah di bukit ini karena ini satu pengajaran yang lengkap tentang bagaimana fondasi secara etika, tetapi juga bagaimana manusia harus punya prinsip hati yang baru yang diubahkan untuk menjadi murid yang sejati yang bergantung kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, mungkin ini sedikit pengantar teman-teman tentang khotbah di bukit. Nanti kalau mau lebih lagi ikut kelas sabda ya. Kita akan kulik lebih dalam kalau di bedah kitab. Nah, Kak Yudo akan menjelaskan ke kita semua Matius pasal 5 sebelum kita membaca bersama-sama. Silakan, Kak. Iya, jadi tadi Kak Romo sampaikan ya. Jadi ini ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, dia kemudian pergi ke satu bukit dan dia mulai mengajar di sana gitu. Jadi di pasal 5 ini kita akan membahas tentang banyak yang terkait dengan identitas murid-murid Yesus. Murid-murid orang yang dipanggil atau murid-murid yang datang kepada dia gitu. Jadi ini orang-orang banyak banget dan mereka itu seperti kayak domba yang tidak punya gembala gitu ya. Mereka mengikuti Yesus, mereka mendengar ajarannya dan mereka belajar sesuatu dari situ. Jadi sini banyak banget tadi Kak Romo sampaikan bahwa di sana Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran yang jadi pakem bagi murid Yesus. Ini mengingatkan kayak waktu kita baca tentang ini ya, tentang Musa yang mengajarkan tentang 10 hukum Taurat di Gunung Sinai gitu kan, salah satu tempat yang tinggi. Kemudian ada satu sosok yang mengajarkan di sana. Dan di sini kita juga bisa melihat satu sebuah pengantar yang resmi gitu tentang kehidupan murid dalam kerajaan Allah. Dari sini kita bisa melihat banyak banget hal yang terkait dengan karakter, identitas, kemudian hubungan mereka dengan hukum Allah gitu ya. Dan secara garis besar tuh Matius 5 itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ayat 1-12 itu ngomongin tentang ciri-ciri batin orang yang diberkati. Kemudian ayat 13-16 ngomongin tentang identitas dan panggilan murid di tengah dunia. Ayat 17-9 Yesus menggenapi Taurat dan menuntut kebenaran yang lebih dalam. Jadi ini kalau ada pembahasan dulu tentang Tuhan Yesus itu bukan meniadakan Taurat, tetapi bukan menggeser ya, membawa itu lebih dalam dari tataran fisik kepada tataran rohani, gitu ya. Makanya nanti ke teman-teman baca, ini kenapa membenci disamakan dengan membunuh dan sebagainya. Jadi lebih ke dalam ranah rohani, bukan sekadar ranah fisik saja. Berikutnya tentang ayat yang ke-21-48 itu ngomong tentang penafsiran ulang dari Taurat. Ini saya bilang tadi, dari lahiriah ke dalam hati. Nah, nanti di pasal ini, di bagian ini, di perikop ya, itu ayat 43-48, itu ngomongin tentang kasih kepada musuh. Nah, ini nanti kita akan gali bersama dengan Kak Kris dan juga dengan Kak Agnes, gitu ya. Nah, kita akan ngebaca dulu nih teman-teman dari Matius pasal 5 ayat 43-48. Nanti boleh Kak Kris ya, 43-45. Disambung sama Kak Agnes ayat 46-48 gitu ya. Oke, silakan Kak Kris baca 43-45. Baik, saya bacakan ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oke, namanya sudah kita baca dan kita akan menggali dengan langkah yang pertama dulu ya untuk simak masing-masing ayatnya. Dan minta teman-teman di rumah juga ikut menggali. Nanti silakan tuliskan apa yang didapatkan di kolom komentar dan kita akan pasti baca. Dan kalau ada pertanyaan juga sangat boleh, nanti kita akan jawab bersama-sama. Oke, silakan Kak Yud. Oke, aku kepada Kak Kris dulu ya. Kak Kris nomor yang pertama nih, ayat 43. Nah, Kak Kris silakan sebutkan perintah yang Tuhan Yesus kutip dari ajaran kamu telah mendengar. Silakan Kak Kris. Oke, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia ya TB baru, saya nggak pakai TB2. Ini kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu.
Tapi kalau di catatan kakinya itu kan harus baca lagi Imamat 19 ayat 18. Nah, masalahnya tuh di situ kalau teman-teman baca itu nggak ada ngomong soal musuh, jadi cuman ya jangan dendam, lalu jangan menuntut balas, lalu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kata-kata yang bencilah terhadap musuhmu ini mungkin ditambah-tambahin karena kalau di Imamat 19 ayat 18 itu tidak disebutkan tentang musuh ya. Dan ini ada di terjemahan The Message juga. Dia bilang, you are familiar with the old written law, love your friend, and its unwritten companion. Jadi unwritten companion itu yang ditambah-tambahkan, gitu, hate your enemy. Jadi sebetulnya di Imamat 19 ayat 18 yang aslinya tidak ada yang ngomong soal musuh. Itu sih yang saya dapat dari yang ayat 43. Iya, jeli banget ya. Jadi itu ayat yang perkataan yang Tuhan Yesus juga tambahkan di bagian belakang. Itu juga satu hal yang kita gali nanti gitu ya. Dan tapi di depannya, kasihlah sesamamu manusia. Ini yang kita belajar dari minggu lalu. Dan ini yang Tuhan Yesus soroti pertama kali. Kemudian yang kedua ditambahkan sesuatu seperti yang menambahkan orang Farisi menambahkan ajaran ke dalam perkataan itu gitu ya. Nah jadi Imamat 19-18 kalau kita mengingat gitu ya, dari Imamat sampai zaman Tuhan Yesus itu udah banyak banget penafsir, penulis, kayak scribes gitu ya, yang membawa akhirnya ayat ini ke dalam masyarakat pada zaman Tuhan Yesus gitu ya. Dan pada zaman Tuhan Yesus juga ada orang Farisi, orang Saduki, mereka yang ahli Taurat gitu ya. Dan ada banyak banget aturan-aturan yang ditambahkan juga ke dalam aturan Musa gitu. Nah ini adalah satu kelemahan juga dari para pemimpin agama Yahudi pada zaman Tuhan Yesus ya. Oke, ayat 44 silakan Kak Roma. Ya, Kak Agnes ya, apa perintah Yesus yang adalah kebalikan dari perintah sebelumnya dari ayat 44 ini? Silakan. Ya, kita lihat ada perbedaan ya sebenarnya yang Yesus sampaikan dari perintah sebelumnya, firman yang mereka pahami dengan yang dikatakan Yesus, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ayat ini menurut saya ayat sukar ya, yang sukar diterima gitu, karena memang biasanya nggak mungkin gitu bagi manusia. Nah, sedangkan di sini saya suka versi dari KJV, Kak. Dia jelaskan kayaknya lebih banyak ya. Dia bilang gini, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them, dan sebagainya. Jadi bukan cuman sekedar mengasihi, tapi juga di situ dikatakan bless them, memberkati mereka. Bahkan juga do good to them, berperilaku baik, memberikan sesuatu yang baik kepada mereka. Bahkan juga berdoa bagi mereka. Itu yang merupakan perintah Yesus yang adalah kebalikan dari perintah sebelumnya. Ya, jadi ini tadi yang saya katakan di overview di awal ya. Perintah Yesus itu perintah yang sungsang. Perintah yang terbalik gitu ya. Kalau tadi 43 itu boleh benci musuh dan memang saat itu bukan cuma boleh tapi harus benci musuh gitu ya, tetapi di ayat 44 Yesus coba balikkan gitu ya, dari membenci yaitu mengasihi. Bukan berarti di sini menyukai kejahatan musuh itu, tetapi memilih sikap hati untuk tidak membalas dendam kepada musuh. Dan tadi Agnes sudah sampaikan ya, bahkan memberikan doa dan memberkati mereka gitu ya. Jadi jelas ya, prinsip standar kerajaan surga di sini tuh berbalik dengan standar yang sebelumnya orang-orang pikirkan atau murid-murid pikirkan saat itu, atau mungkin di zaman sekarang ini juga masih sama kayak gitu. Tetapi yang Yesus ajarkan malah justru terbalik gitu. Nah, ini ada tanggapan sih dari Religion. Berarti Kak, kalimat itu ditambahkan ya, pertanyaannya siapa yang menambahkan dan bukankah itu melanggar apa yang Alkitab katakan, yaitu janganlah kamu menambah atau mengurangi dari apa yang sudah tertulis. Mohon pencerahannya, silakan teman-teman, Kak Yudo atau tadi siapa? Kak Kris. Iya, Kak Yudo udah jawab itu. Kak Yudo udah jawab itu. Ada ya, kemungkinannya tuh kan bisa salah tafsir juga, karena kalau yang nafsir kan banyak ya, nggak cuma seorang. Jadi mungkin dia salah terus ada yang ditambahkan juga. Tadi Kak Yudo udah sempat singgung, karena yang menafsirkan kan nggak cuma seorang. Iya, betul banget. Jadi karena itu kan ribuan tahun ya, ratusan tahun atau ribuan tahun gitu, dari pertama kali kata itu disampaikan, kasihlah musuh, kasihlah samamu gitu kan. Kemudian ketika dalam perjalanannya bangsa Israel, ke pengalaman mereka menghadapi penjajah, menghadapi orang-orang yang sekitar mereka, bangsa-bangsa asing sekitar mereka, pasti ada juga banyak tafsir-tafsir agamawi terhadap Taurat ini gitu.
Dan ketika ditambahkan, dibawalah ke dalam tatanan atau ajaran-ajaran Farisi dalam sinagoge gitu. Jadi orang-orang tuh apal banget, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu jadi kayak satu pelajaran yang mereka dengar, karena dulu kan pengajaran lisan ya, oral gitu ya, bukan tertulis gitu. Nah, itu yang jadi tadi Kak Kris dan juga Kak Agnes juga tadi disampaikan. Itu sih dari aku. Oke, kita harap ini Kak Religion susah namanya bisa menjawab ya. Kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan boleh, nanti kita akan coba gali lagi karena memang berkaitan sekali dengan teksnya ya. Ya, silakan Kak Yud yang bagian ketiga. Salah Oke. namanya. Iya, aku ke Kak Kris ya. Apa yang Allah Ya, Kak. Bapa lakukan bagi orang baik atau benar dan kepada orang yang jahat atau tidak benar dari ayat yang ke-45? Silakan. Menurunkan hujan buat dua-duanya, lalu masih menerbitkan matahari juga buat dua-duanya. Nah, kalau dalam terjemahan kita kan ada baik orang yang benar dan yang tidak benar ya. Itu kan bicara soal karakter. Kalau di The Message itu the good and the bad, ngomong soal karakter, tapi ada the nice and the nasty. Itu bicara soal pembawaan diri lah. Kan ada yang pembawaannya nice, tapi mungkin karakternya nggak bagus ya. Jadi nggak cuman karakter, tapi pembawaan diri juga. Nice dan nasty gitu. Orang yang jahil, orang yang pembawaannya nggak baik gitu. Jadi nggak cuman dalamnya, tapi luarnya aja. Gitu. Tapi luarnya juga, itu yang versi The Message dalam bahasa Inggris. The good, the bad, and the nice and the nasty. Iya, benar banget ya. Jadi di sini juga Tuhan Yesus bilang gitu, Bapamu yang di surga itu menurunkan hujan bagi kedua jenis orang ini. Nah, itu kayak bukan sebuah pembanding yang dipakai orang-orang zaman itu juga gitu. Orang baik pasti dapat yang baik, orang jahat pasti dapat yang jahat. Ternyata enggak, Tuhan memberikan apa yang secara umum mereka terima bareng-bareng gitu. Karena ini ngomongin tentang kayak terus pakainya tuh kayak contoh alam gitu. Hujan itu terima orang baik, terima orang jahat juga sama-sama gitu ya. Oke, lanjut ke ayat yang ke-46, Kak Roma, silakan. Iya, jadi 45 itu berkat umum ya, semua orang dapat. Masa hujan Betul. hanya untuk orang baik ya? Masa orang tidak baik, oke, hujannya nggak dikasih gitu. Itu berkat umum Allah ya. Tapi ada juga berkat khusus. Nah, di ayat yang ke-46, ke Agnes, siapa yang Yesus pakai sebagai contoh orang yang hanya mengasihi orang yang mengasihi kita? Silakan Agnes. Ya, Kak. Di ayat 46 ini Yesus langsung mention siapa ya. Di sini langsung dikatakan pemungut cukai. Jadi Kenapa? si pemungut cukai ini, mereka ini ya sangat terkenal lah ya dalam Injil ini, si pemungut cukai ini, di mana mereka ini adalah salah satu contoh orang-orang yang mengasihi diri mereka sendiri, bahkan juga mereka kan mengambil keuntungan yang diambil untuk kepentingan mereka sendiri ya, masuk di kantong mereka gitu. Jadi sebenarnya Yesus sedang membandingkan nih, kalau misalnya kita mengasihi orang yang hanya mengasihi kita, ya kita nggak ada bedanya sama pemungut cukai yang mengasihi diri mereka sendiri. Jadi ya itu perbandingan dari Yesus itu sendiri si pemungut cukai ini, Kak. Iya, dan memang yang nulis Matius adalah si pemungut cukai. Jadi memang kata pemungut cukai itu khas dari kitabnya si Matius, Injil Matius, karena memang Matius mantan pemungut cukai sebelum ikut Yesus ya. Jadi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap dalam masyarakat itu menjadi satu ciri khas dari tulisan Matius dan berbeda dengan Injil lainnya ya. Jadi Yesus memakai kata pemungut cukai karena memang tadi jelas ya, pemungut cukai ini dianggap pengkhianat oleh orang-orang Yahudi karena memeras dan bekerja untuk penjajah, dalam hal ini orang-orang Romawi. Dan Yesus memberikan istilah pemungut cukai ini supaya mereka itu bisa ngeh gitu loh. Pemungut cukai pun bisa mengasihi kelompoknya. Lah, kalau kita nggak bisa mengasihi mereka, ya apa bedanya kita dengan pemungut cukai gitu ya? Karena mengasihi hanya untuk kelompok kita aja, tapi tidak mengasihi yang lain gitu ya. Jadi ini satu tantangan yang sangat terbalik. Sekali lagi ya, ini temanya memang kerajaan terbalik sungsang gitu ya, yang melampaui standar yang dunia tawarkan ya. Kasih yang diberikan Allah tentang mengasihi di sini tuh bahkan dikatakan seperti pemungut cukai. Oke, ya silakan Kak Yud. Iya, kalau tadi mengasihi, kalau yang ke 47 itu ngomongin tentang memberi salam ya.
Kepada Kak Kris, dengan siapa Yesus membandingkan tindakan memberi salam hanya kepada saudara-saudara sendiri? Silakan Kak Kris. Di sini dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sindiran lah, kamu yang katanya kenal Allah, kok nggak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah, yang mereka juga di antara yang jahat saling mengasihi gitu, dan nggak ada bedanya. Jadi itu berupa sindiran. Ya apalagi kalau ada ahli Taurat di situ makin kesindir kan. Ya, belajar Taurat, terus kenal Allah, tapi hidupnya nggak ada beda dengan mereka yang tidak kenal Allah. Jadi dibandingkannya dengan yang ekstrim. Kalau tadi dibandingkan dengan bangsa sendiri, karena pungut cukai kan bangsa sendiri sebetulnya, orang yang dipilih oleh bangsa Roma, orang lokal ya yang dipercaya untuk mengutin pajak. Kalau ini dengan bangsa yang jauh lebih yang tidak mengenal Allah. Kalau nyebut orang Samaria kayaknya jauh lebih nasty lagi, jauh lebih nyindir lagi ya. Oh, kamu bandingkan dengan Samaria dan bangsa Israel kan terkenal nggak akur ya. Tapi ini dibandingkan dengan yang tidak mengenal Allah. Iya. Kafir ya. Iya, betul. Jadi di terjemahan itu disebut orang kafir, orang non-Yahudi Gentile, gitu ya. Ethnikos, ya. Orang Gentiles, orang-orang di luar perjanjian dengan Allah, gitu kan. Ya, bener banget tadi kayak Chris bilang. Tapi kalau ada orang yang mengenal tentang Tuhan, mengajarkan tentang Tuhan, mendengar hal ini ya, itu satu koreksi atau satu teguran yang sangat keras gitu. Apa bedanya kamu dengan mereka gitu? Jadi kayak sangat-sangat membedah kepercayaan atau menggoyahkan juga struktur-struktur yang mereka tancapkan dalam pikiran orang-orang Yahudi saat itu gitu ya. Oke, lanjut Kak Roma untuk pengalihan ayat selanjutnya. Ya, tapi ada tanggapan dulu nih dari Mili. Konteks saat itu memberi salam adalah tanda menerima dan mengakui relasi. Jika kita hanya bersikap baik kepada kelompok sendiri, kita tidak berbeda dari orang yang tidak mengenal Allah ya. Seperti yang ayat 47 sampaikan ya oleh Yesus. Nah, saya ke Agnes ya, bagian terakhir dari simak. Mengapa kita harus melakukan tindakan mengasihi dengan sempurna? Kalau dilihat dari ayat 48 ini, silakan. Ya, ayat 48 memberi jawaban kalau seandainya kita sempurna itu karena memang Bapa kita itu adalah sempurna ya. Bapa kita itu adalah sempurna. Dan jadi bisa dikatakan Yesus sudah menaruh standar gitu. Kenapa sih harus mengasihi musuh? Kenapa bla 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 tadi? Itu karena memang kita punya Bapa yang sempurna, maka kita juga harus demikian gitu. Tuhan nggak pakai kayak Yusuf yang mengasihi saudara-saudaranya. Tuhan nggak pakai itu. Tuhan nggak pakai orang-orang yang lain, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, tapi Tuhan pakai Allah sendiri gitu. Jadi standar, karena memang kesempurnaan itu ya cuman Allah yang memberikannya gitu. Iya, sekaligus pertanyaan ini ke Agnes, karena Kak Kriji Lien masih tanya dan kayaknya masih sama. Menegaskan bahwa kasih Kristen harus melampaui etika sosial umum. Bagaimana? Apakah iya? Ya, karena memang istilahnya pengajaran Kristen itu kan pusat daripada pengajaran-pengajaran yang lainnya. Jadi etika sosial umum pun seharusnya berlandas pada etika Kristen itu sendiri, kalau menurut saya. Iya, jadi tidak lagi cuma sekedar etika sosial umum, karena kalau sosial umum kayaknya semua kalangan akan punya standar yang sama gitu ya. Tapi Yesus naik nih beberapa level lebih tinggi. Kasih yang utuh, kasih yang sempurna, kasih yang tidak pilih-pilih, kasih kepada orang yang bahkan tidak layak. Dan itulah yang harus dikatakan ya. Makanya ayat 48 ini menjadi satu simpulan dari beberapa ayat yang sudah disimak tadi ya. Bagaimana dikatakan kasih itu harus kasih yang sempurna. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Bukan berarti kita nggak mungkin jadi sempurna ya. Karena kita berdosa gitu ya, tetapi kita mengikut teladan karakter Bapa yang sempurna itu tadi. Apalagi kita sudah standarnya di sini kan ketika Yesus menyampaikan kepada murid-murid sudah percaya kepada Yesus. Nggak tahu kalau orang banyak kan, karena memang saat itu orang banyak yang ikut itu juga berbagai macam motivasi ya. Ada yang memang beneran ikut Yesus, ada yang punya intrik dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi karakter Bapa yang sempurna itulah yang menjadi satu teladan kasih kita, dan kita harus mengejar ke sana gitu. Oke teman-teman, Mili ini menambahkan standar hidup orang percaya bukanlah manusia lain ya, melainkan Allah Bapa sendiri. Oh, manusia lain maksudnya mungkin sesama. Oke, ya kita masuk ke bagian analisa ya. Saya ke Kak Kris dulu.
Silakan teman-teman, sudah mulai panas. Kalau ada yang ingin menggali lebih dalam juga silakan ditanya ya. Kak Kris, yang pertama untuk analisa, perhatikan frasa yang Yesus katakan, kamu telah mendengar. Sumber pengajaran apa yang orang Yahudi biasa dengar saat itu? Silakan. Ya, sumber pengajarannya di rumah ibadah, di sinagoge ya. Hanya kan kalau kalau ya mungkin di zaman itu kalau teman-teman baca juga untuk orang-orang biasa nggak punya akses sebetulnya untuk ke kitab langsung. Itu harus ada scribernya yang jadi ahli Tauratnya datang terus minta gulungan kitab, terus gulungan kitabnya juga ada interpretasi juga, lalu itu dibacakan. Maka aksesnya sangat terbatas. Dan kalau nonton film The Chosen itu terlihat ya bahwa orang-orang biasa itu mereka harus menghafal karena mereka nggak ada akses kayak ya, di tiap rumah ada Alkitab gitu. Jadi yang menjadi sumber pengajaran di situ adalah pengajaran di kalangan orang Yahudi mengacu pada hukum Taurat, tapi juga ada interpretasi dari golongan yang berbeda gitu. Karena saat itu kan sama kayak di kita lah, denominasi banyak ya waktu itu di zaman itu kalau yang saya baca tuh ada dua house ya. Jadi ada dua house of apa sama house of apa gitu. Jadi mereka juga punya interpretasi yang masing-masing. Jadi dari bagian kitab, terutama kitab Musa, karena mereka memegang kitab Musa untuk ya panduan hidup mereka sehari-hari. Oke, saya nggak bisa lihat Kak Kris ini, makanya udah Kak. Sudah. Oke, ya. Ini ternyata Kak Religion ini Kak Jeffrey ya yang jadi guest bulan lalu. Oke, ya mesti ingat. Ya ini Kak Jeffrey coba tanya ini, apa makna kata sempurna? Sepertinya dalam penggalian kita nggak ada yang menggali nanti nih ya. Oke, berarti kita gali ya. Apa makna kata sempurna atau teleios dalam konteks Matius 5 ayat 48? Apakah menunjuk pada kesempurnaan moral tanpa dosa atau pada keutuhan atau kelengkapan? Silakan, ada teman-teman yang mau menjawab? Dari Agnes atau Kak? Gimana? Kalau aku sih tadi Kak Kris tadi sempat sampaikan ya waktu Kak Isa menjawab ya. Ini waktu ngomongin tentang sumbernya tadi kan dari para rabi juga. Ketika mereka membacakan kepada jemaat, kemudian menafsirkan. Nah, ngomong-ngomong digabungin sama Teleos ini tentang apa keutuhan tanpa dosa atau kelengkapan, ini aku agak ini kayak sedikit di belakang gitu. Orang Farisi kan juga tanda kutip mengejar kesempurnaan, bukan begitu? Jadi mereka orang-orang yang sempurna dalam melakukan kehendak Tuhan atau hukum-hukum Musa lah dibilangnya begitu. Dan kalau kita nanti mengatakan bahwa kalau kita harus sempurna dalam tanpa cacat celah, Iya, nggak itu bisa. kita seperti orang Farisi, kita mengejar sempurna. Tapi tadi kan Kak Romo juga seperti bilang, kita sempurna karena Kristus yang sempurna. Jadi kita di bawahnya Tuhan Yesus, kita berlindung di bawahnya Dia, sehingga kesempurnaan Yesus jadi kesempurnaan kita. Aku sih bisa ngejawabnya kayak gitu sih untuk Kak Religion, Kak Jeffrey ya ini ya. Itu sih. Ada mau menambahkan? Oh, Agnes mau menambah ini. Ya Kak, jadi sebenarnya kesempurnaan benar tadi yang kata Kak Yudo itu ya, sasarannya sempurna. Istilahnya kan kalau misalnya kita menggunakan standar manusia nggak akan pernah ada yang sempurna gitu. Makanya Bapak sendiri menggunakan standar Bapak karena sempurna. Kita yang ngejar, maksudnya Bapak itu udah tahu gitu loh, kita bakalan banyak salah kalau kita ngikutin standar Allah. Makanya standarnya udah baik banget dulu nih. Jangan sampai standar manusia yang kalau manusia kan pasti nggak sempurna gitu loh standarnya. Jadi kita ngikutin yang nggak sempurna gitu. Nah kalau misalnya standarnya sempurna maka kita bisa ngejar. Maksudnya bukan bisa ngejar sampai tujuan itu, tapi bagaimana motivasi kita untuk sasarannya itu kesempurnaan itu sendiri. Dan saya sempat nyari tadi ya, teleios itu tadi, itu juga berarti mengenai kasih yang tidak pilih-pilih. Sebenarnya ngambil dari konteks itu juga sih, Kak. Jadi kasihnya itu nggak pilih-pilih gitu. Nggak, ya tadi yang tadi Kak Roma mention pertama, kalau nggak bersyarat. Gitu. Ada analogi sih, di sini kan bilang, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Analoginya, saya ada 2 anak gitu, terus saya bapaknya, diajarin di rumah seperti ini, maka dia harus bersikap seperti yang sudah diajarkan di rumahnya. Dan kalau di Alkitab kan dibilang bahwa kita ada di dunia ini, tapi bukan berasal dari dunia ini. Jadi bersikaplah seperti kamu berasal dari siapa gitu. Itu mengingatkan bahwa jangan lupa identitasmu sebagai anak Tuhan. Jadi, sempurna itu artinya
datangnya dari mana, ya bersikaplah seperti orang yang berasal dari Allah gitu. Karena kan kita nggak dari dunia ini kan. Ya rasanya lebih mudah untuk pakai analogi itu ketika di rumah diajarin sesuatu, terus dia keluar, terus di luar aneh-aneh, terus mungkin ada yang kenal saya, kayaknya di rumahmu nggak gitu deh cara kamu bersikap gitu. Maka bersikaplah seperti bapakmu yang di rumah untuk ngajarin kamu gitu. Kurang lebih begitulah kalau analoginya, karena di sini disebutkan seperti bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ya. Oke. Jadi sempurna juga karena dia menurunkan hujan kepada orang yang baik dan kepada orang yang tidak baik. Ya, di ayat itu. Oke, jadi Kak Jepri bilang soalnya banyak yang salah tafsir terkait kalimat itu. Kita harus sempurna seperti Bapa, tapi sempurna yang dimaksud abu-abu sehingga arti dan makna teksnya jadi lari, Kak. Iya, jadi nanti tugas kita ya menyampaikan kalau misalnya ada yang lari-lari. Nah, saya pikir sudah jelas tadi yang sudah disampaikan Kak Yudo, Kak Agnes, dan ditambahkan juga analogi dari Kak Chris ya terkait frasa ini. Nanti bisa dikulik lebih dalam lagi. Oke, kita ke bagian kedua ya. Tadi yang tentang kamu telah mendengar. Jadi benar sekali itu frasa dari pasti Taurat secara teks itu murni teks gitu ya. Tetapi juga ada penafsiran-penafsiran yang dari tradisi rabi-rabi atau ahli-ahli Taurat yang turun-temurun saat itu gitu ya. Makanya Yesus sering mengoreksi, dikatakan kamu dengar begini, tetapi aku berkata kepadamu, itu beberapa kali dalam pengajaran Yesus, khususnya di Matius itu banyak sekali, karena memang Yesus dalam konteks penulisan Matius itu fokus ke orang-orang Yahudi gitu ya. Kalau Lukas kan agak sedikit beda, lebih umum. Yohanes juga konteksnya temanya agak beda, tapi Matius itu benar-benar untuk orang-orang Yahudi penulisan kitabnya gitu. Jadi maksud Allah di sini lebih murni gitu ya. Rasa kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepada kamu ya. Jelas dari siapa pengajaran itu. Oke, kita lanjut ya ke bagian yang kedua. Silakan Kak Yud. Iya, aku kepada Kak Agnes. Siapa yang dimaksud dengan musuh dalam konteks pendengar pertama Yesus saat itu? Ya, ini kata musuh ini muncul 2 kali ya, 43 ayat 44. Silakan Kak Agnes. Oke, Kak. Jadi kata musuh ini dalam bahasa Yunani-nya itu adalah ektros ya, ektros. Dan ektros ini merujuk pada pihak yang bermusuhan, baik itu secara pribadi atau golongan atau kelompok gitu. Intinya bermusuhan lah istilahnya, ada konflik di dalam situ. Nah, kalau misalnya konteks dari pendengar yang pertama atau pada abad yang pertama ini, musuh ini bukan cuma sekedar teman yang fake atau mungkin mantan yang toksik, bukan ya, bukan cuman gitu. Tapi ini bener-bener musuh yang nyata, yang sangat berbahaya gitu, Kak. Nah, di sini ada beberapa musuh yang bisa kita lihat kalau kita melihat konteks pada saat itu. Yang pertama itu adalah penjajah Romawi ya. Kita tahu mereka hidup bersama dengan di bawah pemerintahan Romawi pada saat itu. Nah, ini adalah musuh nomor 1 mereka nih. Bisa dibilang mereka itu kayak apa ya? Big bad boss lah istilahnya. Jadi mereka itu yang suka main main fisik, karena mereka juga menggunakan kekerasan, mereka juga memberikan pajak yang sangat tinggi, bahkan juga mereka sombongnya minta ampun lah pokoknya pada saat itu gitu. Nah, pas bilang kasihlah musuhmu, pasti orang-orang di sana juga bingung gitu loh ya, kok bisa sih orang-orang yang seperti ini harus dikasihi gitu kan. Nah, di sini terdengar absurd ya, kalau misalnya bisa dikatakan tentang musuh yang pertama ini. Nah, musuh yang kedua itu ada pemungut cukai ya. Tadi kita udah sedikit membahas itu. Pemungut cukai ini bisa dikatakan apa ya? Istilahnya musuh dalam selimut gitu loh. Orang Yahudi tapi bekerja untuk orang-orang Romawi gitu. Mereka ngambil untuk kepentingan mereka sendiri, bahkan juga sering korupsi. Jadi bisa dikatakan di mata orang Yahudi mereka itu pengkhianat bangsa. Atau bahkan juga dalam konteks agama mereka disebut dengan najis juga ya Kak. Jadi menurut mereka juga nggak masuk akal kalau misalnya bisa bestian sama mereka yang mengkhianati gitu istilahnya. Nah yang ketiga nih Kak, tadi sempat di-mention juga sama Kak Chris tentang orang Samaria. Orang Samaria ini rivalnya orang-orang Yahudi gitu, musuhnya mereka, rivalnya, bisa dikatakan rivalnya. Kenapa? Karena mereka udah musuh bebuyutan dari zaman dulu gitu, soal agama, soal ras, mereka sangat-sangat bertolak belakang gitu, ada sentimen rasisme di situ. Jadi mereka pasti ogah lah ya, tegur sapa. Nah ini adalah musuh-musuh yang ada pada saat itu yang benar-benar real, nggak fake yang cuman mungkin haters di sosial media, bukan kayak gitu, tapi benar-benar real pada saat itu ada musuhnya nyata gitu. Nah ini mungkin yang saya bagi.
Iya, benar banget ya. Jadi bukan secara orang yang bermasalah sama kita lah bisa gitu ya. Tapi tadi Kak Agnes sebutkan lengkap tuh musuh-musuhnya orang Israel saat itu tuh banyak banget guys. Jadi ketika Toys bilang jangan apa namanya, jangan membenci, bahkan kita kan berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukan mereka dengan baik, orang yang membenci dan menganiaya kamu. Jadi kayak apa namanya, nggak make sense gitu gitu kita ditindas gitu ya, tahu nggak orang Romawi itu, aku tuh bilang di apa namanya Matius 5 juga ya, kalau ada yang minta jubahmu kasih bajumu juga, itu dia orang Romawi. Kalau ada orang yang suruh kamu jalan 1 mil kamu jalan 2 mil, itu orang Romawi juga gitu. Dan biasanya tuh tentara-tentara tuh gampang banget melakukan orang-orang rakyat jelata dengan apa semena-mena gitu, menindas, bahkan dikatakan kalau menganiaya itu bukan sekadar menganiaya tapi juga mengusir mereka dari satu tempat, sehingga kayak digusur gitu ya, sehingga itu mereka nggak bisa tempat tinggal dan sebagainya. Jadi kayak ketika Tuhan ngomong tentang apa namanya perkataan ini, kayak Tuhan gimana sih gitu. Dan satu hal yang sangat berbeda dari tadi, kalau tadi Kak Religion ya, Kak Jeffrey bilang tentang apa namanya etika umum. Etika umum nggak seperti itu bro. Jadi etika umum itu kalau kamu dipukul kamu mesti balas gitu. Itu sebab akibat udah pasti gitu. Tapi kalau di sini itu kayak satu hal yang sangat berbeda dari hukum yang atau etika yang berlaku dalam masyarakat normal saat itu begitu ya. Oke, ini ada tambahan dari Kak Rebecca Jennifer. Rasa kamu telah mendengar yang diucapkan Yesus terutama dalam khotbah di bukit Matius 5 menuju pada pengajaran hukum Taurat yang ditafsirkan secara tradisional oleh para nabi pemimpin agama dan nenek moyang Yahudi pada zaman itu. Ya, ini tadi ngomong tentang tadi ya. Ini penyimpangan hal-hal yang ditambahkan ke dalam hukum Taurat gitu. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, Kak Roma, tentang belajar. Oke, kita coba simpulkan ya dari nama ayat ini. Saya ke Kak Kris lagi. Sebutkan perintah apa saja yang Yesus berikan yang sepertinya berbalikan dari norma moralitas umum. Silakan. Ya, dari tadi mungkin sudah dapat kesimpulannya ya. Satu, kasihlah musuhmu. Lalu nggak cuma mengasihi tapi memberikan salam. Dan salam itu tanda kita menerima mereka. Lalu doakan mereka juga yang menganiaya. Dan tadi disebutkan musuhnya itu ya mereka yang ada di sekitar bangsa orang Yahudi ketika itu juga harus dikasihi. Jadi tidak hanya mencintai atau mengasihi sesama yang sama gitu. Dan supaya sempurna dengan seperti Bapa di surga. Jadi perintahnya jelas, kasihlah musuhmu. Oke? Udah ya? Ya. Oke. Sorry Kak, soalnya nggak kelihatan ya. Ya, jadi sebenarnya sebelum tadi disimpulkan kita sudah belajar banyak banget ya. Dan standarnya tinggi banget yang sudah kita pelajari ini. Saya sendiri udah pusing nih belajar banyak nih. Kemarin kelas 5 hari, tambah lagi hari ini. Ya, perintah Yesus ini sangat berbalik sekali dengan norma-norma umum yang ada gitu ya. Dan Yesus memerintahkan kasih yang melampaui batas pemikiran manusia ya. Nggak bisa baik ke orang baiknya saja gitu. Bahkan ke orang yang dianggap musuh pun harus baik gitu ya. Jadi ajaran-ajaran ini berbeda teman-teman, dan inilah yang dikatakan mengasihi orang yang sulit dikasihi, seperti judul perikop atau bukan perikop ya, judul Alkitab kita pada malam hari ini gitu. Nah, dan Kak Jepri menambahkan, betul banget, thanks Kak Yudo. Oke, harapannya sudah jelas ya terkait musuh tadi. Ya, silakan Kak Yud, kita lanjut ke bagian berikutnya. Iya, kepada Kak Agnes. Setujukah Kak Agnes dengan ajaran Tuhan Yesus yang berbalikan dengan norma umum ini, dan mengapa? Silakan Kak. Ya pasti setuju ya. Dari tadi kita udah bahas kalau ini memang sudah berbeda gitu dengan apa yang dipahami oleh norma umum gitu. Nah, kenapa? Karena ini adalah solusi gitu sebenarnya. Sebenarnya Yesus ini memberikan solusi, memberikan konstruksi ajaran yang benar gitu loh. Ini yang memberikan pemahaman yang benar gitu. Makanya di sini Yesus benar-benar memberikan contoh yang begitu banyak gitu. Dan hal ini tuh bisa dikatakan memutus soal lingkaran kebencian yang selama ini manusia itu selalu aja benci gitu kan. Nah, salah satu caranya ya adalah dengan cara mengasihi ini gitu. Ajaran Yesus ini berbalik gitu. Kalau misalnya orang ngebenci kita, terus kita ngebenci balik, itu kejahatan di dunia ini bukannya berkurang,
berlipat ganda gitu kan. Nah, makanya di sini Yesus sedang memberikan solusi. Gini loh seharusnya gitu. Nah, selanjutnya kan bisa dikatakan bahwa ini juga apa ya? em, Tuhan itu sedang mengajarkan common grace gitu. Common grace di mana Yesus tadi kan memberikan analogi alam ya, yang sangat logis di ayat 45. Jadi kalau kita bisa diajarkan untuk mengasihi apa ya? Kalau Tuhan aja ngajarin untuk mengasihi ke semua orang, kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Nah, makanya di sini dibilang berbalik ya. Kalau misalnya norma umum senggol bacok, ya di Yesus nggak bilang kayak gitu nggak boleh karena disuruh ngajarkan untuk mengasihi musuh. Tapi bisa jadi kadang orang menafsirkan gini Kak, karena kita terlalu mengasihi musuh tuh, itu kita apakah kita harus mengasihi sampai kayak udahlah terserah kamu mau apa ya, melakukan kekerasan sama saya nggak apa-apa. Nggak gitu juga sebenarnya, bukan seperti itu, karena memang sebenarnya mengasihi itu juga mendidik ya. Menurut saya, mengasihi itu mendidik. Misalnya kalau seandainya saya dibully, ya bentuk saya mengasihi orang yang membuli saya melaporkan itu kepada orang tua, saya melaporkan itu kepada guru saya misalnya. Kalau misalnya ada tindakan kekerasan atau apa gitu kan bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang gitu. Kalau misalnya contoh umumnya. Jadi kalau mau dibilang setuju apa enggak, ya setuju. Dan karena ini adalah solusi-solusi untuk kehidupan sebenarnya. Ya, thank you banget Kak Agnes. Ya, aku juga setuju ya. Dari tadi dikatakan Kak Agnes, ini juga apa namanya harus disertai dengan hikmat begitu ya. Karena ketika orang terabas aja gitu, ya udah kita sangat mengasihi, orang Kristen kan mengasihi, nggak boleh misalnya nggak boleh membela dia sebagai apa namanya manusia biasa, nggak boleh membela diri atau bagaimana gitu. Enggak, di situ Yesus ngajarin bahwa ketika kau mengasihi sesamamu manusia seperti yang pernah diajarkan. Orang Samaria itu sama manusia kita. Orang yang membutuhkan pertolongan itu sama manusia kita gitu. Bahkan orang yang berbeda sama sekali dengan kita sebenarnya Tuhan ciptakan sebagai sesama manusia kita, belibet ngomongnya. Tapi di sini pengajaran Tuhan Yesus tuh mengajarkan satu hal yang sangat penting banget gitu. Kayak tadi memutus lingkaran setan, kemudian juga memutus juga siklus ya yang apa namanya nggak benar ketika ada dua orang, yang satu membenci, yang satu ikut membenci, ada dua orang yang ikut membenci, dan mereka juga akan bawa pasukan mereka, bawa teman-teman mereka gitu. Jadi lebih banyak lagi kerusakan yang didapat ketika kita membahas kebencian dan kebencian gitu. Itu juga yang dilakuin sama para pemberontak orang Yerusalem ya, ketika Tuhan Yesus sudah selesai, Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian orang-orang di Israel memberontak pada Romawi. Akibatnya adalah kehancuran yang lebih besar lagi pada yang mereka terima sebelum mereka berada dalam penjajahan Romawi begitu. Nah di sini juga aku melihat bahwa sebenarnya yang disebut norma umum ini mungkin norma yang sudah jatuh dalam dosa begitu ya. Tapi ketika ngomong ini kita justru ngomongin sesuatu yang straight gitu, sesuatu yang berasal dari Tuhan sendiri begitu. Ya sebenarnya harusnya ini yang jadi norma pada umumnya, sementara dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini harus diperbarui atau dibetulkan gitu. Itu sih dari aku tambahkan gitu ya. Oke, kalau tidak tambah lagi mungkin Kak Roma ada tambahan kah? Atau Kak Kris menanggapi hal ini? Enggak. Oke. Kalau nggak ada kita masuk ke bagian 4, bagian diskusi. Silakan saya kembalikan kepada Kak Roma. Halo Kak Roma, untuk diskusi. Ya. Ya, kita lanjut ya ke balik ke Kris ya. Mengapa orang yang mengaku percaya dan mengasihi Allah tidak mungkin memiliki kebencian terhadap orang yang pernah menyakitinya? Silakan. Ya kalau lihat dari pertanyaannya tuh analoginya sih kalau saya mengasihi seseorang maka saya akan suka dengan apa yang dia suka. Gitu. Kalau saya suka sama istri terus yang dulu jadi pacar kan saya jadi suka apa yang dia suka. Maka kalau kita mengasihi Allah berarti logikanya kan kita harus juga menyukai apa yang Allah suka. Dan kasih itu bukan sifat Allah tapi identitas gitu. Kalau sifat orang bisa berubah ya. Hari ini saya marah, besok sifat saya berubah jadi baik. Tapi kasih itu identitas Allah. Jadi kalau sudah identitas itu sudah terpatri dalam pribadi Allah, maka kenapa tidak cenderung untuk benci ya karena kalau dia mengasihi Allah maka dia akan mengasihi apa yang Allah kasihi gitu dan Allah mengasihi manusia.
Dan rasanya itu ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang tadi tentang diskusi tadi. Oke, setuju ya. Karena memang sekali lagi di dalam Alkitab kita yang jadi standar kepercayaan kita ya, mengasihi Allah dan memelihara kebencian itu dua hal yang sangat bertolak belakang gitu ya. Banyak sekali ayat-ayat karena tema Alkitab besarnya itu memang tentang kasih ya dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Oke, ada tambahan dari Kak Yuda mungkin? Belum ada Kak, kita lanjut aja dulu ya. Oke, kepada Kak Agnes, untuk benar-benar menjalankan hukum kasih, perubahan fundamental apa yang Tuhan Yesus tuntut dari kita, orang-orang yang mengenal Allah? Silakan Kak Agnes. Ya, untuk benar-benar menjalankan kasih perubahan fundamental, kalau menurut saya sih dari sini itu mengingatkan kembali siapa leader yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kemarin leader kita itu adalah tafsiran-tafsiran yang mungkin melenceng, leader yang memimpin kita untuk menjalani kehidupan berelasi mengenai bagaimana mengasihi atau bahkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu adalah hukum Taurat yang salah ditafsirkan, ya sekarang berbalik gitu. Yang perubahan yang dilakukan ya adalah switch leader gitu loh Kak. Seharusnya yang sekarang menjadi leadernya ya Yesus gitu. Karena kalau misalnya hati kita disetir sama ego, sakit hati, dendam, kita bakalan burn out sendiri gitu loh. Bakalan capek sendiri dengan itu semua gitu. Dan gak banyak kalau di dunia nyata ya gak banyak orang yang sakit sampai benar-benar sakit fisik masuk rumah sakit hanya perkara dengan ini. Nah sebenarnya Yesus ini sedang memberikan tawaran gitu kan. Perubahannya ya jadikan aku ini Tuhan gitu. Karena memang pada dasarnya kalau mau menjadi standarnya kesempurnaan adalah Bapa. Makanya kita harus ya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan gitu kan. Itu benar banget. Itu fundamental banget ya, itu dasar banget gitu. Jadi kita kembali kepada dasarnya. Kita mau ikut siapa nih? Gitu, perkataan para rabi, orang-orang yang dipercaya turun-temurun, yang mungkin mereka bisa salah gitu kalau mereka manusia biasa, manusia itu jatuh dalam dosa gitu kan. Sementara yang berbicara dalam pasal ini, yang berbicara untuk hati kita dari ayat ini adalah Tuhan sendiri. Nah itu juga sangat-sangat fundamental juga kalau kita mau lihat menundukkan logika kita kepada firman Tuhan gitu ya. Kalau Paulus bilang tuh menaklukkan pikiran-pikiran kepada Kristus. Nah ini dia. Jadi kayak beneran menyangkal diri gitu ya, menyangkal ego, menyangkal keinginan untuk membalas dan sebagainya. Jadi di sini aku setuju sama Kak Agnes gitu ya. Jadi yang dituntut tuh lah perubahan pola pikir, perubahan hati bahkan kalau kita bisa bilang gitu. Karena di sini kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang di luar kekuatan kita dengan dengan sempurna gitu ya. Tapi di sini kita juga lihat bahwa kalau kita dituntut untuk melakukan ini dan itu dalam kekuatan Allah, dia juga menyertai kita kan. Itu yang jadi jadi jaminan kita ya. Jadi kita dituntut untuk memberikan kasih kepada orang membenci, bahkan kepada orang yang menganiaya kita gitu ya. Apalagi yang bisa kita lakukan kalau bukan kekuatan Tuhan gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk kepada bagian aplikasi. Ini karena kalau Mas sedang off ini ya, nggak apa-apa. Kita bagian aplikasi. Saya kepada Kak Kris dulu, nanti saya akan kepada Kak Agnes ya, berikutnya ya. Oke, kepada Kak Kris, bagikan bagian mana dari ajaran Yesus ini yang paling sulit Kak Kris lakukan? Dan tindakan kecil apa yang ingin Kak Kris lakukan untuk bisa mengasihi orang yang selama ini sulit Kak Kris kasih? Silakan. Dari tadi itu saya kepikiran tentang yang tadi kita diskusikan dari awal kan kasih atau cinta dengan benci gitu. Tapi begitu saya cari tahu dan kalau nggak salah belajar beberapa tahun yang lalu, lawan kata dari cinta itu sebetulnya bukan benci tapi apatis atau tawar gitu. Nah, jadi kalau ditanya sama orang-orang sekarang tuh ditanya kamu benci sama si itu nggak, misalnya nggak benci tapi nggak nyapa juga, ya tawar gitu. Itu aja menurut saya sudah bukan bentuk kasih ya. Karena kalau ditanya benci nggak sama dia gitu, udah maafin udah gitu, tapi ngobrol lagi nggak atau nyapa lagi nggak, karena tawar gitu. Jadi memang di Alkitab ini bicara soal cinta dan benci ya. Walaupun sebetulnya karena kalau lihat dari antonim dari feelings itu nggak bisa berupa feelings lagi, artinya lawan dari cinta atau kasih
itu bukan benci sebetulnya, tapi tawar. Nah, jadi kalau ditanya gitu ya, apa sih yang paling sulit dilakukan? Misalnya, saya ada dalam state untuk benci orang nggak? Ya enggak. Apakah tawar terhadap orang? Mungkin iya gitu. Tawar itu ketemu nggak nyapa gitu kan. Terus ngomong seperlunya, karena memang tawar. Rasanya tantangan zaman sekarang ada dua. Satu soal tawar itu, atau apatis, atau indifference dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah istilah di anak sekarang itu tentang friends with benefit. Artinya saya mengasihi kalau ada kepentingan. Ya apa bedanya gitu loh dengan kasih dan benci tadi gitu. Terus kamu benci nggak dengan yang sudah tidak punya kepentingan denganmu gitu? Ya enggak. Akhirnya balik lagi kan dengan tawar lagi gitu. Jadi tawar hati itu rasanya harus kita juga tambahkan kasih di situ sehingga kita bisa mengasihi bukan cuma orang yang kita benci ya. Udah jelas lah yang kita benci itu udah harus kita kasihi. Tapi yang mau saya berikan tantangan buat kita semua adalah perasaan tawar gitu. Tawar aja, tawar biasanya muncul ketika ada orang yang salah sama kita nggak benci, tapi juga nggak kasih gitu. Ya tawar gitu. Tawar gitu. Ngerti ya tawar ya? Ngobrol enggak gitu ya. Terus di WhatsApp juga seperlunya, ketemu juga biasa aja. Tidak ada kasih di situ. Jadi kalau ditanya, benci nggak? Enggak gitu. Kamu dosa sama dia? Enggak, tapi tawar gitu. Jadi rasanya kalau ditanya yang paling sulit diri saya lakukan adalah ketika saya sekarang udah bukan nanya lagi mungkin lagi benci sama siapa, tapi saya sedang tawar dengan siapa. Itu yang ada tantangan yang begitu kita ngobrol saya baru ngerti juga, oh iya ternyata mungkin dari segi tawar hati juga harus kita challenge di situ ya, nggak cuma sekedar benci. Itu lalu tindakan kecil ya memberikan kasih kepada siapapun, termasuk kalau yang sekarang kita lagi tawar hati dengan satu atau dua orang tertentu. Itu Kak. Oke, thank you Kak Kris. Saya akan balik kepada Kak Agnes. Silakan Kak Agnes. Ya, bagian mana yang ajaran Yesus yang sulit? Kalau kayaknya hampir sama ya sama dengan Kak Kris. Kalau misalnya mengasihi dan menerima kembali itu susah banget. Apalagi orang tersebut itu sudah sangat-sangat berbuat jahat. Gimana ya ceritanya kita istilahnya memanusiakan manusia yang nggak nganggap kita jadi manusia gitu. Itu kan agak susah gitu ya. Bukan agak susah, memang susah banget gitu. Tetapi di sini kan Yesus ingin menegaskan kembali kasih yang digunakan ini kan kasih agape. Dimana kasih agape ini adalah kasih yang memberi anugerah. Kalau misalnya memberi anugerah itu dalam artian kita bukan cuma sekedar melupakan, tapi kita juga memberi anugerah atau memberikan sesuatu yang lebih gitu. Kalau misalnya orang ngebenci kita, memusuhi kita, yang kita lakukan adalah menerima dia kembali, susah gitu. Yaitu memberi anugerah gitu, bukan cuma sekedar melupakan, tapi menerima dia kembali itu susah. Kan sama yang Yesus lakukan, makanya dibilang kenapa harus mengikuti standar Bapa atau kesempurnaan, karena yang dilakukan oleh Bapa ini adalah kasih agape itu sendiri, yaitu dia memberi anugerah yang dia bukan cuma mengampuni dosa kita, menebus hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, tapi dia juga mengangkat kita sebagai anak kesayangan kan. Jadi menerima kembali itu adalah satu hal yang menurut saya sangat-sangat susah ajaran Tuhan Yesus ini. Tapi bukan berarti juga lagi memikirin siapa yang dibenci, enggak. Tapi sebenarnya ini pengalaman konkret juga sih baru-baru ini terjadi dalam hidup pribadi gitu ya. Yang kita udah ngelakuin effort banget nih ngelakuin hal baik, tapi ternyata malah ada perkataan-perkataan yang nggak mengenakan kena di saya gitu kan. Nah, di sini nih tantangan terberat dan tindakan yang harus saya lakukan itu. Kalau saya pribadi, nggak salah untuk ngambil waktu untuk diam ya. Nggak salah untuk sakit hati karena itu memang kita sebagai makhluk emosi ya pasti sakit hati kalau misalnya kita menerima benci gitu. Tapi menurut saya kita punya cara terbaik diri kita mungkin ya. Yang pertama mungkin kalau saya nggak bisa, daripada saya meluap-luap emosinya, saya ambil untuk menghindar, diam dulu. Kemudian kalau saya pribadi juga sempat mungkin kalau udah calm down ya, udah tenang gitu mungkin saya akan ngomong sama orangnya. Tapi sebelumnya itu bisa juga ke orang-orang yang mungkin lebih dewasa daripada kita untuk minta saran. Saya lo diginiin gitu. Nah, bisa pergi ke orang-orang ini. Kemudian tadi ya ngomong sama dia, saya nggak suka bla 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 begini, ini bisa jadi juga. Dan kalau memang dia nggak terima, ya udah gimana kita legowo aja gitu kan. Memang susah sih, tapi gimana ya, ini ajaran Tuhan gitu. Dan mungkin salah satu trik yang saya lakukan adalah kan nggak mungkin ya kita menyakiti orang yang
menyakiti kita ini nggak ada relasi. Justru karena ada sakit hati ini, justru karena ada relasi, makanya kadang ada sakit hati ini kan. Nah, akhirnya hal yang harus kita lakukan mungkin saya mengingat kebaikan orang itu kali ya, Kak. Jadi kadang saya akhirnya berusaha untuk mengingat kebaikan, oh iya nggak apa-apa lah dia buat gini, dia udah pernah kok berbuat baik sama saya gitu. Ya manusia ya apa ya, wajar lah ya sakit hati, tapi mungkin ada satu hal yang saya lakukan itu mengingat kebaikan dia. Itu sih Kak. Mengingat kasih Bapak yang paling penting ya tapi. Betul, Gitu Kak. betul. Iya, thank you Kak Chris dan juga Kak Agnes. Ini juga kesaksian pergumulan juga ya, gitu ya. Bagaimana kita berhadapan dengan orang yang mungkin kita benci, kita nggak suka, udah menyakiti hati gitu ya. Kalau tadi ngomongin tentang tawar, tadi ya kata Kak Chris ya. Aku ingat di ayat yang ke-22 tuh, Tuhan Yesus bilang membunuh gitu ya. Itu membunuh, menganggap orang itu udah mati, udah nggak ada lah dalam kehidupan gue lah gitu. Nah, itu juga kemungkinan juga yang terjadi sama diri kita juga gitu. Di aku juga pernah gitu. Dan kita nganggap dia udah nggak ada hubungannya, udah nggak ada benefitnya, udah nggak ada relasinya gitu kan. Sampai akhirnya harus tanda kutip membunuh dia dalam pikiran kita gitu. Nah itu juga tadi apa yang kakak berdua apa namanya akan coba lakukan, aplikasinya itu juga satu hal yang brave, satu hal yang berani gitu. Dan itu nggak mungkin tanpa pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan gitu. Sama kayak apa namanya Tuhan Yesus berikan kayak tadi ya, banyak banget tuntutannya gitu. Jadi orang Kristen tuh susah gitu. Ternyata bukan dengan kekuatan diri sendiri. Kalau nggak kita bakal jadi orang Farisi dia pasti, untuk apa namanya sempurna, teleos gitu ya dalam segala tuntutan hukum Taurat gitu. Mungkin Kak Roma ada tambahan? Sudah kembali Akhirnya ya. kembali. Sebelum ku tambahkan ini ada tanggapan tadi ya, belum dibaca mungkin dari Kak Mili. Kalau luka itu dipelihara sampai jadi kebencian, ada yang bermasalah dalam relasi kita dengan Tuhan. Iman kita seperti kehilangan sinyal ya, error faith not found. Terus ada tanggapan juga Kak Nurbella, kasih Kristus dan kasih dunia sangat berbeda. Dunia yaitu mengasihi kepada orang yang dikenal, tapi Kristus mengajarkan kisah kepada orang yang tidak dikenal maupun musuh kita. Ya, saya kira tanggapan dari teman-teman hari ini, malam hari ini sangat luar biasa, bagus-bagus semua. Ini sangat mengayakan untuk penggalian kita ya. Dan seperti Kak Agnes tadi sudah sampaikan juga bersama dengan Kak Chris dengan aplikasinya. Kalau saya sendiri juga belajar ya, mengasihi musuh, apalagi mengasihi orang yang sulit dikasihi. Namanya juga udah sulit, pasti juga akan sulit. Tetapi dalam Yesus, yang sulit itu akan menjadi mudah kalau ada Yesus gitu ya. Dan aplikasi saya dulu banget ya ketika saya awal-awal jadi Kristen, mengasihi musuh. Oke, aku kan mendoakan dia, saya bilang gitu. Tapi mendoakan dia untuk terjadi hal-hal yang buruk sama dia, itu kan sama aja gitu ya. Jadi saya belajar malam hari ini ketika saya memang tadi ya manusiawi gitu ya, kalau terluka, tersakiti gitu ya. Tetapi apakah saya akan memilih untuk membenci selama-lamanya dengan tidak melihat dia, atau memelihara kasih dengan mendoakannya kepada hal-hal yang baik. Itu sih mungkin dari saya. Oke, Kak Yudo akan menutup dengan kesimpulan sebelum kita punya pengumuman. Silakan Kak Yud. Iya, tadi dari penggalian malam hari ini dengan Kak Chris dan juga Kak Agnes, ya kita banyak belajar ya. Bukan hanya kita itu orang Kristen tuh dipanggil untuk berbahagia gitu, atau percaya, atau menerima berkat gitu, tapi juga kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Bapa kita. Serupanya dalam hal apa? Dalam hal mengasihi, memberikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang yang mungkin nggak pantas atau mungkin sudah menyakiti kita gitu. Tapi di sini kita diajak untuk kembali kepada status kita, kepada status anak-anak Allah, yaitu mengasihi orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang sempurna di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman silakan malam hari ini renungkan bagian Alkitab ini dan juga lakukan seperti tadi Kak Chris dan juga Kak Agnes ya, dalam setiap keseharian teman-teman, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang mungkin sulit kita kasihi gitu. Bawa ke dalam doa, berikan apa namanya, naikkan kepada Tuhan apa yang jadi masalah teman-teman. Itu bisa jadi satu hal yang apa namanya, mengobati luka dan juga memutus siklus kebencian itu. Itu sih dari aku Kak. Iya, harapannya sesuai dengan caption kalau teman-teman lihat di brosur ya. Kita akan berani membelajar tentang kasih yang berbeda seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita tutup ya. Kak Chris bisa tutup dalam doa? Iya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pendalaman Alkitab, untuk diskusi
juga untuk perenungan kami, baik yang hadir di ruangan live Instagram ini, juga untuk yang hadir di rumah masing-masing lewat aplikasi Instagram. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan, dan kiranya apa yang kami renungkan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk persiapan pendalaman Alkitab minggu depan, kau yang sertai juga agar bisa menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. 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 Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu ya. Salam, ayo PA. Teman-teman, minggu depan kita masih akan bertemu dengan tema masih kasih, ya, karena sepanjang Februari kan bulan kasih sayang ya. Dengan topik kasih yang menyembuhkan luka dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, di mana Kristus memikul luka manusia ya, nubuatan dari Yesaya. Teman-teman juga bisa menjadi guest seperti Kak Agnes atau Kak Kris. Silakan kontak nanti AOP atau akun media sosial Sabda lainnya. Dan harapannya teman-teman bisa belajar bersama di dalam Alkitab ini. Jadi hadir setiap hari Senin 7:30 sampai selesai.